Oke, selamat datang teman-teman semua di podcast Arahkan Lagi. Untuk tema kali ini yang akan saya bahas adalah ada 3 analisis sederhana kenapa orang harus follow sosial media kamu. 3 indikator ini harus ada dan harus kamu jawab gimana caranya orang itu bisa mau follow, mau suka dengan konten sosial media kamu. Nah, dengan adanya analisis ini, kamu bisa menjadikan dan menonjolkan unique selling point, nggak cuma apa aja kontenmu, nggak cuma apa manfaat kontenmu, tapi bisa meningkatkan reputasi dari content creator itu sendiri. Dan nantinya, ketika reputasi itu terbangun dan berhasil di benak market, maka ketika kamu ingin mempromosikan sesuatu, menjual sesuatu, trust itu jadi lebih kuat karena audiens sudah tahu reputasi kamu. Nah, ada 3 alasan ya kenapa orang harus follow sosial media kamu. Jawaban yang pertama yang harus ada di sosial media kamu adalah fitur. Misalnya, kalau di YouTube, contohnya di YouTube saya, kamu akan mendapatkan beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kondisi kamu apapun yang dialami oleh content creator. Yang pertama, misalnya, kamu butuh nih ide-ide konten setiap harinya yang nggak perlu riset, udah tinggal contek, siap action, dan ada analisisnya, rekomendasi format paling cocoknya apa, durasi ataupun tipe kontennya itu seperti apa, ya ada playlist namanya Idein. Nah, saya sudah menyediakan beberapa playlist yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari konten edukasinya ada, konten tentang ide-ide konten bermanfaat ada. Kalau misalnya kamu ingin diskusi lebih dalam lagi dengan saya dan teman-teman yang lain dengan content creator yang siap menghasilkan profit, kamu bisa juga join nih di private community secara gratis, atau kamu bisa juga mempelajari modul yang sudah saya sediakan di dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, saya berusaha memberikan fitur-fitur ataupun layanan-layanan atau hal-hal yang bisa kamu manfaatkan dan kamu bisa merasa terbantu dengan adanya itu, khususnya untuk content creator. Lalu yang kedua yang harus ada di sosial media kamu adalah benefit. Nah, kalau studi kasusnya dalam YouTube saya misalnya, saya akan memberikan sebuah manfaat ataupun ketika audiens itu menyimak dan membuang kuota mereka untuk menyimak konten saya dari awal sampai akhir, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang value. Mereka bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu nggak cuma yang namanya tutorial, informasi, inspirasi, edukasi, tapi seperti konten entertainment simple, lalu hiburan, itu juga memberikan suatu manfaat. Tapi juga harus diukur manfaatnya seperti apa. Kalau misalnya nih, kalau mau dapetin manfaat dari audiens itu bisa mendapatkan manfaatnya secara maksimal, maka kamu bisa nih membuat konten-konten yang ada manfaatnya, seperti how to ataupun tutorial, seperti juga tips and trick ataupun konten edukasi. Lalu hal yang ketiga yang mesti ada di sosial media kamu yaitu profit ataupun experience or advantage, keuntungan. Misalnya, ketika kamu follow sosial media saya, apa keuntungannya buat kamu? Maka keuntungan yang akan saya desain untuk didapatkan oleh market saya adalah mereka jadi lebih percaya diri dalam membuat konten sosial medianya. Nggak perlu takut dengan para kompetitornya. Lalu misalnya, keuntungannya adalah mereka bisa tahu gimana caranya mendesain sebuah konten dengan strategi hook story offer. Lalu gimana caranya nih terkendala dengan budget iklan tapi ingin menaikkan reputasi dan menaikkan jumlah followers sosial medianya dengan memanfaatkan sosial media marketing secara gratis. Gimana caranya mendapatkan mempercepat terjadinya proses orang itu mau klik follow sosial media kita? Caranya dengan strategi konten LVP, lifestyle, proof, dan juga value. Nah, dan lain sebagainya. Itulah beberapa keuntungan yang saya desain ke sosial media saya, sehingga dengan adanya 3 hal itu tadi, mulai dari fitur, benefit,
dan juga experience ataupun advantage yang bisa dirasakan oleh audiens, itu landasan utama, menjadi alasan utama kenapa orang harus follow sosial media saya. Nah, sekarang coba nih kamu sesuaikan dengan kondisi kamu dengan 3 hal ini. Apakah sosial media kamu sudah ada fiturnya yang lengkap, yang seperti apa, lalu benefitnya apa, lalu experience untuk market itu apa. Oke, semoga bermanfaat. Nah, hal yang seperti ini juga akan saya bahas ada di Brand Creator Book. Jadi misalnya tentang konten, lifestyle, value, dan proof itu ada di Brand Creator Book. Cari tahu selengkapnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast Arakan selanjutnya.